Warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pada pertemuan kelima ya pada minggu ini. Materi minggu ini ini adalah tentang uji rata-rata setelah anafal. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang desain acak sempurna ya, di mana desain acak sempurna itu kita ingin mengetahui perbedaan antar perlakuan seperti itu. Dan contoh yang diberikan kemarin hasilnya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Ya, kalau contoh yang saya berikan ada perbedaan ya. Kalau dari coding ada perbedaan atau tidak? Ya, jika ada perbedaan, nah kita bisa melanjutkannya dengan uji rata-rata setelah ANAFA. Jadi, uji rata-rata setelah ANAFA ini gunanya adalah untuk mengetahui perlakuan mana yang terdapat perbedaan, seperti itu. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dilakukan uji hipotesis. Hasil uji hipotesis dapat menerima H0 yang artinya tidak ada perbedaan efek terhadap unit eksperimen ya, atau bisa juga menolak H0 yang artinya ada perbedaan. Nah, untuk mengetahui rata-rata perlakuan yang mana yang menyebabkan perbedaan efek untuk unit eksperimen, apakah perlakuan satu dengan kedua atau dengan keempat dan seterusnya, maka dapat dilakukan dengan beberapa metode. Ya, jadi ada beberapa metode untuk mengetahui mana perlakuan yang memberikan perbedaan atau yang ada perbedaannya yang mana seperti itu. Secara garis besar ada dua ya metode yang bisa digunakan yaitu sebelum eksperimen dan setelah eksperimen. Nah, ini yang pertama adalah yang kita pelajari yang sebelum eksperimen ya. Namanya metode kontras ortogonal. Metode kontras ortogonal ini digunakan jika perbandingan atau kontras mengenai rata-rata perlakuan telah direncanakan terlebih dahulu sebelum eksperimen, di mana banyak kontras tidak boleh melebihi dari derajat atau dk untuk rata-rata perlakuan ya. Jadi kita belum tahu nih ada perbedaan atau tidak, tetapi kita sudah seperti merancang ya, saya ingin mengetahui metode A dan metode B seperti atau metode C, metode D. Jadi di sini kita belum tahu perbedaan tidak, tapi kita sudah merencanakan ini menggunakan metode kontras ortogonal seperti itu. Ya, di sini definisi ya. Di sini kita bedakan menjadi dua ya. Untuk kontras ya, definisi kontras ini kita bagi menjadi dua, yaitu kalau sampelnya sama yaitu N1 sama dengan N2 ya, jadi banyaknya sampel pada masing-masing kelompok sama. Yang ini kalau ukuran sampel tidak sama atau N-nya tidak sama. Kontras atau di sini dinyatakan dengan Kp ya. Kp adalah kombinasi linear dari Ji. Ji ini adalah banyaknya pengamatan pada tiap-tiap perlakuan yang N-nya sama banyak. Maka Kp itu adalah C1PJ1 ditambah C2PJ2 ditambah C3 dan seterusnya sampai CKPJK. Jadi K-nya adalah banyaknya perlakuan seperti itu. Nah, kontras ini jadi itu ya kombinasi antara ini ya, antara banyaknya pengamatan ya. C ini adalah merupakan koefisiennya ya, koefisiennya dari C ini. Nah, di sini suatu kontras itu syaratnya bahwa koefisien dari J1 ini ya, J1 J2 ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Jadi C1P tambah C2P ditambah CKP ini harus sama dengan 0. Ini dia adalah suatu kontras seperti itu. Nah, ini untuk yang sampel tidak sama ya, sama definisinya sama, yang membedakan adalah di sini. Jadi nanti jumlah karena N-nya tidak sama ya, jumlah dari kontras ini ya atau N ya, N dikalikan kontrasnya jumlahnya harus sama dengan 0 karena masing-masing J kan jumlahnya berbeda seperti itu. Jadi itu ya syarat dari suatu kontras. Nah, di sini misalnya ini ya, di awal eksperimen kita ingin mengetahui apakah perlakuan satu dan perlakuan kedua itu ada perbedaan gitu ya. Misalnya kemarin ada metode 1, metode 2. Kita ingin tahu perbedaannya ada atau tidak. Atau kalau kemarin contohnya itu adalah apakah belajar siang dan
pagi dan siang itu apakah ada perbedaan atau tidak gitu ya, atau makanan satu dan makanan dua itu ada perbedaan atau tidak. Maka kita bisa membuat kontras seperti ini ya, K1 sama dengan C1 dikurangi C2. Seperti itu, C1 dikurangi C2 ya. Di sini perlakuan 1, perlakuan 2. Nah, kemudian di sini tadi syaratnya adalah apa? Ini kita asumsikan berarti sampelnya sama ya. Kita asumsikan bahwa sampelnya sama, maka syarat kontras itu adalah apa? Jumlah dari koefisiennya ini sama dengan 0 ya. Sini C, 1P-nya kan 1 ya, sini koefisiennya. Sini ditambah C, 2P-nya adalah negatif 1. 1 ditambah negatif 1 ya, atau 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka ini suatu kontras, jadi bisa dibandingkan seperti itu. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Di sini kita ingin membandingkan perlakuan kedua dengan perlakuan ketiga ya. Maka sini J2 dikurangi J3 ya. Koefisiennya kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Berarti ini juga suatu kontras. Kemudian untuk membanding yang ketiga ini misalnya untuk membandingkan rata-rata. Nah, di sini yang kita bandingkan adalah tidak hanya dua perlakuan ya, tetapi rata-rata efek perlakuan ke-1 dan kedua dengan perlakuan ketiga. Jadi efek rata-rata 1 dan 2 ya, 1 dan 2 itu kita kita apa rata-ratakan dan kita ingin membandingkannya dengan ketiga ya. Maka seperti apa kontras yang bisa kita buat? Ya, ini 3 ya. Ya, di sini 3. Maka di sini kita C1 tambah C2 karena ini dalam satu kubu ya ibaratnya ya. Satu kubu itu yang akan kita bandingkan. Kita bandingkan dengan ketiga ya. Nah, ini kalau ketiga saja dia tidak menjadi suatu kontras ya. Tidak menjadi suatu kontras. Ya, maka di sini agar dia menjadi suatu kontras, maka J3 ini kita kalikan dengan 2. Ya, kita kalikan dengan 2, maka nanti di sini akan bisa menjadi suatu kontras ya. Ini koefisien J1-nya 1 ditambah 1 kan ini dalam satu kubu tadi ya. Yang akan kita bandingkan, kemudian dikurangi 2 kali J3, 2 kali J3. Jadi rata-rata dari perlakuan ketiga. Nah, nanti dia akan bisa membentuk suatu kontras ya, seperti itu. Oke, itu untuk definisi tentang kontras ya. Sekarang kita baru masuk ke kontras ortogonal. Ya, kita awali dari ukuran sampel yang sama ya. Dua kontras dikatakan membentuk kontras ortogonal ya. Ini saya buat dua kontras. Katakanlah kita ingin ya tadi ya. Jadi kontras syaratnya tadi adalah kontras yang dibuat ya, di mana banyak kontras tidak boleh melebihi banyak derajat kebebasan untuk rata-rata perlakuan seperti itu ya. Jadi kalau rata-rata perlakuannya 3, maka tidak boleh lebih dari 3 gitu ya. 2 misalnya atau 3 ya. Nah, di sini dan tidak boleh satu juga gitu ya. Tidak boleh satu karena di sini harus ada kontras ortogonal. Jadi lebih dari satu kontras. Nah, di sini saya membuat kontras, katakanlah ini kontras yang pertama, katakanlah seperti nama K1, ini K2, seperti itu ya. Dia disebut kontras ortogonal atau dikatakan membentuk kontras ortogonal apabila perkalian jumlah dari perkalian koefisien dari KP dan KQ ini harus sama dengan 0. Dia baru dikatakan sebagai kontras ortogonal, seperti itu. Nah, kalau di sini N-nya tidak sama, maka sama ya tadi ya. Jadi di sini kontras jumlah dari kontras KP koefisien dari ini C1P dan koefisien dari ini ya, kalau dijumlahkan dikalikan N itu sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Berdasarkan kasus pada contoh 3.2 bahwa suatu eksperimen dilakukan 4 buah perlakuan yang dikenakan kepada sekelompok unit eksperimen, yaitu belajar waktu pagi, siang, sore, dan malam ya, dengan DK-nya 3. Karena itu kita dapat membentuk kumpulan kontras paling banyak terdiri dari 3 buah. Jadi paling banyak 3 buah kontras yang bisa kita buat. Nah, di sini K1 ini terjemahnya apa ini?
Terjemahnya berarti saya ingin bandingkan apakah ada perbedaan J1 itu pagi dan J4 atau malam hari ya. Kedua, ini ingin membandingkan siang dan sore hari. Kemudian kalau ini ingin bandingkan apa ini? Ya, yang tandanya positif dan positif maka dia berada dalam satu kubu. Ya, maka di sini bisa diartikan apa nih? J1 kurangi J3 kurangi J2 kurangi J4. Berarti di sini kita lihat K1 ini ya, membandingkan perlakuan ke-1 dan ke-4 ya. Kemudian ini membandingkan perlakuan kedua dan ketiga, kontras yang kedua dan kontras yang keempat. Di sini kita lihat yang positif dia dalam satu kubu ya. Ini kan kubu positif dengan kubu positif, ini negatifnya sebagai versusnya gitu ya. Maka di sini yang positif adalah apa? 1 dan 4 ini jadi satu kubu ya kan. Kemudian dikurangi kan begitu ya. Dikurangi J2 dan J3 ya jadi satu kan. Ya, seperti itu. Jadi sini membandingkan rata-rata perlakuan ke-1 dan ke-4 dengan rata-rata kedua dan ketiga. Nah, di sini coba perlu kita cek apakah ini semuanya apakah semuanya itu merupakan kontras, kita cek ya. Yang K1 jelas ya, jelas itu adalah suatu kontras, sudah sangat jelas sekali terlihat. K2 juga suatu kontras. Yang ketiga, C1, ya ini 1 dikurangi 1, dikurangi 1 tambah 1 ya, ini 0 ya. Maka K1, K2, dan 3 ini merupakan suatu kontras seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengecek ya. Dalam hal ini kita harus mengecek setelah kontras tercek, maka yang kedua adalah kita cek kontras ortogonalnya. Jadi syarat kontras ortogonal adalah apa? Di sini kita asumsikan ini kan n-nya sama ya. Nah, n-nya sama sehingga di sini nanti apa? Perkalian ya. Jumlah dari perkalian misalnya K1 K2, apakah dia kontras ortogonal? Maka nanti koefisien J1 itu kita kalikan dengan koefisien J1-nya K2, apakah ditambah ya, ditambah koefisien J2 ditambah koefisien perkalian koefisien dengan J2 ditambahkan sama dengan 0. Nah, kalau dia 0 berarti K1 K2 itu kontras ortogonal. K1 K3 nanti kita kalikan ya koefisien J1 dengan J1-nya K3 apakah ditambah dengan J2 apakah 0? Kalau semuanya jumlahkan sama berarti K1 dan K3 merupakan kontras ortogonal. Nah, sekarang untuk mempermudah maka kita menggunakan tabel seperti ini ya. Ini J1, J2, J3, J4 ini adalah kontrasnya ya. Ini kontrasnya, kita gunakan kontrasnya. Sini kita sepakati gunakan istilahnya adalah K ya. Ya, J1, J2, J3, J4 ini adalah kontrasnya 1, 2, 3. J1, untuk kontras 1 kita lihat koefisien 1-nya 1, koefisien J2-nya 0 ya. J2-nya juga 0, J4-nya negatif 1. Kontras 2, J1-nya 0, koefisien J2-nya 1, negatif 1, 0. K3, J1-nya 1, negatif 1, negatif 1, 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita cek ya. Kita harus mengalihkan ini ya, koefisien dari masing-masing kontras ini. Kita mulai dari kontras 1 dan kontras 2. Nah, kita lihat ini adalah CI1 sama CI2 ya. Berarti kita melihat apakah K1 K2 ini kontras ortogonal. Nah, di sini kita lihat apa? 1 dikali 0 gitu ya. Ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 0. Ya, hasilnya apakah dia 0? Ya, 1 ke 0, 0 ya. Ya, hasilnya adalah 0. Maka di sini dia adalah kontras ortogonal. Ya. Baik ya, jadi di sini
kita bisa melihat baik ya, jadi di sini